Secara umum, sosiologis atau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sosiologi juga merupakan ilmu yang mengkaji perilaku manusia dan hubungannya dengan orang lain, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, dan sebagainya. Pengertian landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi yang dijadikan titik tolak atau dasar pijakan dalam rangka praktik dan studi pendidikan, yang sumbernya berasal dari sosiologi oleh Satriadin 2017. Secara lebih spesifik, landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat oleh Satriadin 2017. Landasan ini memandang bahwa kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, yaitu pendidik dan peserta didik, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri, oleh Satriadin 2017. Landasan ini memiliki fungsi mendasar sebagai pijakan dalam praktik pendidikan, di mana pendidikan itu sendiri merupakan peranata sosial yang berfungsi melaksanakan sosialisasi, oleh Satriadin tahun 2017. Pola sosiologis pendidikan. Dalam konteks kegiatan sosial pendidikan dapat diidentifikasi adanya 3 pola kegiatan sosial, yaitu pola nomotetis, pola ideografis, dan pola transaksional, yang pada dasarnya menggambarkan bagaimana pendidikan berjalan dari sudut pandang sosial maupun individu. Yang pertama, pola nomotetis. Pola nomotetis merupakan pola yang menekankan dimensi tingkah laku yang bersifat normatif, di mana pendidikan dipandang lebih sebagai pemenuhan tuntutan institusi, peranan yang seharusnya dijalankan seseorang, serta harapan dan cita-cita sosial dibandingkan tuntutan individual. Dalam pola ini, pendidikan lebih difokuskan sebagai proses pewarisan kebudayaan atau milik sosial kepada generasi muda, sehingga muncul aliran sosiologisme dalam praktik pendidikan. Pendekanan ini membuat pola nomotetis lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan nilai sosial, sehingga individu diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan peran yang sudah ada. Yang kedua, pola ideografis. Pola ideografis lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat tuntutan individual, kepribadian, dan perseorangan. Fokusnya, pendidikan dibatasi sebagai urusan yang membantu seseorang mengembangkan kepribadiannya seoptimal mungkin. Pendidikan adalah personalisasi peranan atau personalization of role. Pola ini menumbuhkan psikologisme atau developmentalisme dalam pendidikan. Dengan kata lain, pola ideografis memandang pendidikan sebagai proses yang sangat personal karena setiap individu memiliki kebutuhan, potensi, dan karakter yang berbeda yang harus dikembangkan melalui pendekatan yang lebih individual dan fleksibel. Yang ketiga dan terakhir adalah pola transaksional. Pola ini mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotetis dan dimensi tingkah laku ideografis. Pola ini berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan sosial, harapan, peran, dan kepentingan individu, yang berfokus pada interaksi antara individu dan lingkungan sosial. Pendidikan dalam pola ini adalah suatu sistem sosial yang bersifat demokratis. Dengan adanya keseimbangan ini, pola transaksional dianggap lebih relevan dalam menciptakan hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat, sehingga keduanya dapat saling menyesuaikan dan berkembang secara harmonis. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang implementasi landasan sosiologis dalam pendidikan Indonesia. Implementasi landasan sosiologis terlihat dari bagaimana pendidikan di Indonesia menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Sekolah tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya, sehingga pengembangan kurikulum dan berbagai kegiatan sosialisasi harus selaras dengan nilai, budaya, serta kebutuhan masyarakat. Pendidikan berjalan efektif ketika apa yang dilakukan sekolah relevan dengan realitas sosial di sekitarnya. Selanjutnya, saya masuk ke 3 bentuk implementasinya. Bentuk yang pertama adalah pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat.
Kurikulum disusun berdasarkan teori, prinsip, dan konsep dalam sosiologi pendidikan. Di dalam penyusunan kurikulum, terdapat asumsi-asumsi sosial agar pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Tujuannya adalah membentuk peserta didik sebagai bagian dari sistem nilai, kepercayaan, dan kebutuhan sosial. Contoh penerapannya dapat dilihat pada muatan lokal berbasis budaya atau keagamaan daerah yang membantu siswa memahami potensi daerah sekaligus menumbuhkan religiusitas dan moralitas sesuai norma sosial. Bentuk kedua adalah peningkatan proses sosialisasi dan interaksi sosial. Sekolah menjadi tempat bagi siswa untuk belajar berinteraksi dan mengenal kehidupan sosial. Proses sosialisasi ini muncul melalui interaksi antar siswa, interaksi siswa dengan guru, dan interaksi guru dengan siswa. Dinamika kelompok juga dimanfaatkan sebagai sarana belajar agar hubungan sosial dapat terbina dengan baik dan siswa mampu mengembangkan kepribadian yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Bentuk ketiga adalah kerjasama sekolah dengan masyarakat. Sekolah perlu menjalin hubungan dengan masyarakat karena keduanya merupakan bagian dari sistem sosial yang saling berpengaruh. Kerjasama ini dapat diwujudkan dalam pembentukan badan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, sekolah dapat menjalankan fungsi pendidikannya dengan lebih baik, dan masyarakat juga dapat turut berperan dalam mendukung proses pendidikan. Sosiologi adalah ilmu tentang hubungan manusia dalam kelompok sosialnya. Landasan sosiologis pendidikan adalah asumsi sosiologis yang menjadi dasar praktik pendidikan. Memandang pendidikan sebagai proses interaksi sosial untuk melaksanakan sosialisasi. Ada 3 pola kegiatan sosial dalam pendidikan. Nomotetis, fokus norma atau institusi, ideografis, fokus individu atau kepribadian, dan transaksional, keseimbangan norma dan individu. Implementasinya di Indonesia terlihat dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan masyarakat, seperti muatan lokal, dan peningkatan interaksi atau kerjasama antara sekolah dan lingkungan sosialnya.